Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah beberapa lama, Yunce akhirnya memikirkan alur cerita berikut. Dia berdehem, dan saat dia hendak menceritakannya, Phoenix Gajade yang tergantung di depan dadanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya berwarna merah. Feng Shue'er mengambil Phoenix Gajade, ekspresinya tiba-tiba menjadi agak cemberut. "Suir, ada apa?" Yunce segera bertanya. Feng Shue'er memandang Yunce, dan berkata dengan ekspresi menyedihkan di matanya, "Itu ayah kaisar, dia akan datang ke sini sekarang, lalu membawaku kembali ke kota Phoenix." "Kakak Yun, kenapa dia membawamu kembali sekarang? Ayah kaisar membuatmu tinggal di sini sendirian, bukan karena dia akan sibuk dengan masalah turnamen ranking dan bahtera mendalam primordial. Tapi saat ini seharusnya menjadi saat dia paling sibuk," kata Yunce agak bingung. Feng Shue'er dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ayah berkata, "Ini adalah turnamen pemeringkatan 7 negara yang pertama sejak kelahiranku, dan dia akan membawaku ke sana. Jika aku bersedia, dia bahkan bisa membawaku ke dalam primordial mendalam arc. Ayah membawaku kembali sekarang, seharusnya karena semua urusan telah dipersiapkan dengan baik. Kamu akan pergi ke lokasi turnamen pemeringkatan." Hati Yunce sedikit bergetar. "Kakak Yun, cepat tinggalkan tempat ini. Jika ayah kerajaan melihatmu di sini, itu akan menjadi buruk." Feng Shue'er berdiri, ekspresinya agak panik. Dia meraih lengan Yunce, tapi tidak mendorongnya, malah tanpa sadar mencengkeramnya lebih erat. "Ada 3 hari tersisa dari dimulainya turnamen pemeringkatan, sebenarnya, dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Alasan mengapa dia belum pergi, dia tahu betul di dalam hatinya. Itu karena dia tidak mau berpisah dengan Feng Shue'er. Ciri-cirinya, suaranya, hatinya, setiap tatapannya, setiap ekspresi di matanya, semuanya sangat menarik perhatiannya, membuatnya seolah-olah dia tersedot ke dalam langit berbintang yang indah tanpa akhir, tenggelam semakin dalam ke dalam. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menahan pesonanya, dan Yunce, karena kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai sebab, dengan keberuntungan yang luar biasa, menjadi orang pertama yang bisa melakukan kontak jarak dekat dengannya. Ini memang waktunya aku pergi." Yunce berseru dalam hatinya. Dengan penuh perhatian mengamati mata Feng Shui yang berkedip-kedip dengan cahaya, dia mengangkat tangannya, meletakkannya di atas kepala Shui, saat jari-jarinya perlahan meluncur di sepanjang kontur rambutnya. Tindakan yang terlalu intim ini, menyebabkan mata Feng Shui hanya menatap sedikit gemetar. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. "Suir, akhir-akhir ini, aku akan selalu mengingatnya. Terima kasih, dan terima kasih kepada Tuhan karena mengizinkan saya bertemu dengan Anda." Kata-kata kakak Yun sangat aneh. Feng Shue'er mengerucutkan bibirnya yang menawan. "Nanti, kita masih akan bertemu lagi, bukan?" "Tentu saja." Yunce tersenyum mengangguk, "karena aku sudah berjanji untuk mengajak Suir melihat salju yang mengalir tanpa henti. Janjiku pada Suir, tidak akan pernah terlupakan." Feng Shue'er mengangguk, ekspresinya akhirnya menjadi ceria. Matanya menunjukkan keengganan untuk berpisah, namun tangannya dengan lembut mendorong Yunce, "Meskipun aku sangat benci berpisah dengan kakak Yun, ini adalah waktu bagi kakak Yun untuk pergi. Ayah akan tiba di sini dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Jika kamu masih tidak pergi, kamu akan benar-benar ditemukan oleh ayah kerajaan." "Saya pergi." Tangan Yunce menjauh dari bahu Feng Shui. Setelah meliriknya dengan ketelitian yang luar biasa, dia akhirnya berbalik, lalu memanggil Phoenix Salju. Phoenix Salju terbang ke arahnya, dan saat dia hendak melompat ke punggungnya, Yunce menghentikan langkahnya. Dia berbalik, tangannya diam-diam mencengkeram erat, dan akhirnya dia masih berkata dengan suara kecil, "Suir,
Jika, katakanlah suatu hari, kamu mengetahuinya, aku telah berbohong kepadamu tentang beberapa hal, akankah kamu membenci saya? Apakah kamu masih menganggapku kakak Yunmu? Ah, kata-kata Yunce yang tiba-tiba, membuat Feng Shue'er sedikit bingung, mengapa kakak Yun mengatakan hal aneh seperti itu. Bagaimana mungkin kakak Yun bisa menipuku? Maksudku, jika ada beberapa hal, aku benar-benar telah menipumu, apakah kamu akan membenciku? Suara Yunce menjadi lebih pelan, sebuah kalimat yang tidak panjang lebar, namun diucapkan dengan susah payah. Aku tidak tahu. Feng Shue'er menggelengkan kepalanya, ekspresi matanya agak bingung, seolah dia tidak bisa memahami pertanyaan yang diajukan Yunce. Dia dengan ringan berbicara, tetapi, hari-hari ini bersama dengan kakak Yun, apa yang aku rasakan adalah kebaikan kakak Yun terhadapku. Turun salju untukku setiap hari, mengajariku cara membuat manusia salju, memasak makanan lezat untukku, menceritakan banyak kisah menarik. Senyuman kakak Yun sangat cantik, dan tatapannya juga sangat lembut. Akhir-akhir ini, aku sangat bahagia setiap hari, bahkan mimpi yang kuimpikan saat tidur, menjadi sangat membahagiakan. Kakak Yun yang seperti ini, aku tidak percaya dia mau menipuku. Bahkan jika dia benar-benar menipuku, maka dia pasti tidak punya pilihan lain, dan tidak ingin menyakitiku. Setiap kata Feng Shue'er tulus dan santai, ini adalah suara yang keluar dari hatinya. Aku akan selamanya mengingat kebaikan kakak Yun, dan hal yang dia janjikan padaku, di masa depan, apapun yang terjadi, aku percaya kakak Yun tidak akan pernah menyakitiku, dan aku akan melakukannya. Jangan pernah melakukan apapun yang akan merugikan kakak Yun juga. Kalimat terakhir Feng Shue'er, membuat Yunce agak bingung. Namun terlebih lagi, hal itu sangat menggugah hatinya. Dia tidak lagi berbicara, karena tidak peduli apa yang dia katakan di bawah tatapan Feng Shui yang semurni salju. Dia melompat ke punggung Phoenix salju, terbang ke udara di bawah, dan langsung terbang menuju Absolute Phoenix Cliff. Feng Shue'er telah memberitahunya, bahwa di 3 penjuru Phoenix Perching Valley lainnya, seharusnya ada orang yang menjaga di sana. Jika dia ingin pergi dengan selamat tanpa membuat khawatir siapapun, dia masih harus melewati tebing Phoenix Absolute. Kakak Yun, aku akan sering datang ke sini di masa depan, aku akan menunggu kakak Yun muncul sekali lagi. Kakak Yun, kamu tidak bisa melupakan kata-kata yang diucapkan di antara kita. Setelah umurku 20, kamu pasti harus membawaku ke daerah salju di es ekstrim. Kakak Yun, putih kecil, aku akan sangat merindukan kalian. Suara angin menderu di samping telinganya. Suara Feng Shui datang dari bawah melawan angin, suara itu akhirnya, bahkan membawa nada isak tangis yang diredam dengan susah payah. Tingginya beberapa ribu meter, tidak seberapa bagi Snow Phoenix Beast. Segera, puncak Absolute Phoenix Cliff muncul di depan mata Yunce. Yunce turun dari punggung Snow Phoenix Beast, dan berdiri di samping tebing. Di dalam lembah berwarna hijau tua yang seperti utopia dunia lain, samar-samar dia bisa melihat siluet cantik seperti peri. Dia adalah putri dari Divine Phoenix Empire, permata paling cemerlang di seluruh benua langit yang mendalam. Dia telah dilindungi hingga batas maksimalnya, tapi di saat yang sama, dia juga kesepian. Itulah sebabnya, di hari-hari ini dia dengan sembarangan menyusup ke dalam dunianya. Dia sangat bahagia dan bersemangat. Chan kecil, apakah kamu ingin menemaninya di sisinya? Dengan tatapannya menunduk, Yunce tiba-tiba berbicara. Phoenix salju mengepakkan sayapnya, dan menjerit pelan. Kepalanya yang agung terus-menerus membuat beberapa gerakan mengangguk. Hah! Mengangguk. Dengan ekspresi yang sangat pahit dan tidak puas di matanya, Yunce menatap Phoenix salju dengan tajam, bahkan jika pesona Sue tidak dapat ditolak, bahkan jika kamu benar-benar ingin berada di sisinya, kamu masih tetap binatang kontrakku yang terdalam sekarang.
Tidak bisakah kamu sedikit lebih pendiam, meskipun kamu harus sedikit berpura-pura? Lupakan. Mulut Yunce menjadi miring. Dia mengulurkan pergelangan tangannya, saat jejak mendalam Phoenix salju muncul di punggungnya. Dengan pikiran, hubungan energi mendalam dengan Phoenix salju langsung terputus. Jejak mendalam di punggung tangannya juga perlahan menghilang. Phoenix salju sepenuhnya memulihkan kebebasannya. Ia melebarkan sayapnya dan lepas landas, berputar dan menari di atas kepala Yunce, mengeluarkan tangisan tajam yang tidak dapat diketahui apakah itu karena kegembiraan atau keengganan untuk berpisah. Melihat Phoenix salju mendapatkan kembali kebebasannya, apa yang lebih ada di hati Yunce bukanlah kesedihan, tapi semacam perasaan santai. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Chan kecil, silakan. Tinggal bersamaku, kamu hanya akan menghadapi kesulitan dan bahaya di mana-mana. Menemani Suir, dia sangat menyukaimu, dan pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak perlu lagi menderita kesulitan yang melelahkan bersamaku lagi." Teriakan panjang bergema di langit. Setelah Phoenix salju menari dan mengepak beberapa saat, akhirnya ia turun, dan terbang menuju Phoenix Perching Valley di bawah. Segera, kedua siluet berwarna putih salju itu perlahan berkumpul. Yunce tertawa kecil. Setelah melihat sekilas lagi pada akhirnya, dia mundur 2 langkah, lalu menyingkirkan semua keengganannya untuk berpisah, dan berjalan menuju selatan. "Mengapa kamu membiarkan Phoenix salju pergi?" Jasmine bertanya, "Kamu masih belum bisa terbang sekarang. Tanpa Phoenix salju, apa yang akan kamu lakukan saat kamu harus terbang?" Yunce menggelengkan kepalanya, dan berkata, memberikan binatang Phoenix salju kepada Suer, bukan hanya karena Suer menyukainya. Itu karena aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil mempertahankan hidupku selama sesi turnamen pemeringkatan ini. Jika aku kurang beruntung, setidaknya Phoenix salju tidak perlu mati bersamaku. Tidak hanya bisa diselamatkan, itu bisa dianggap sebagai pembayaran kecil kepada Suir, hatinya tulus kepadaku, namun aku masih menipunya setelah semua yang dikatakan dan dilakukan. Jasmine mencibir, "Menipu gadis-gadis, bukankah itu kebiasaanmu dalam melakukan sesuatu? Kamu belum pernah begitu sadar akan kesalahanmu sebelumnya, bukan begitu? Itu tidak sama." Yunce mengerutkan bibirnya, penaklukan dan penipuan adalah dua konsep yang sangat berbeda, gadis kecil sepertimu tidak akan mengerti. Jasmine merasa jijik untuk menjawab, dan bertanya sebaliknya, mengenai masalah apakah kamu dapat mempertahankan hidupmu atau tidak, sebenarnya aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Kabar baik, Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, jika tebakanku benar, setelah garis keturunan Phoenixmu ditemukan oleh Sekte Divine Phoenix, apa yang paling kamu takuti bukanlah Sekte Divine Phoenix, tapi nenek moyang sebenarnya dari Sekte Divine Phoenix, roh Phoenix lainnya, sama seperti roh Phoenix yang kamu temui di pegunungan 10.000 binatang saat itu. Langkah kaki Yunce terhenti sedikit, lalu dia perlahan mengangguk, "Kamu sepenuhnya benar. Saat itu, ketika aku meninggalkan tempat percobaan Phoenix, roh Phoenix juga telah memperingatkan dengan keras, bahwa aku harus berhati-hati terhadap keberadaan roh Phoenix lainnya. Roh Phoenix dari Sekte Phoenix Suci selalu mengira roh Phoenix yang memberiku warisan telah terbunuh olehnya sejak lama. Jika ternyata garis keturunan Phoenix dalam diriku berasal dari warisan Phoenix lain, maka, yang akan dirugikan, bukan hanya diriku sendiri. Roh Phoenix dari pegunungan 10.000 binatang, serta suku Phoenix yang baru saja melepaskan diri dari kutukan mereka, mungkin juga menghadapi bencana besar." Yunce menghela nafas pelan, namun dengan garis keturunan yang terungkap, tidak ada pilihan lain selain menghadapi Sekte Divine Phoenix sesegera mungkin. Kalau tidak, orang yang akan terlibat adalah orang-orang di sisiku, jadi, dalam perjalanan ke sini dari negara Blue Wind, aku selalu berdoa agar binatang Phoenix itu selalu berada dalam kegelapan,
dan tidak akan tertarik untuk menyelidiki urusan turnamen pemeringkatan. Tentang roh Phoenix ini, kamu tidak perlu khawatir. Jasmine berkata tanpa emosi. Mengapa? Karena, sudah mati. Apa? Mati? Langkah kaki Yunche langsung berhenti. Apakah kamu yakin? Tunggu. Bagaimana kamu tahu kalau dia sudah mati? Heh, Jasmine tertawa diam-diam. Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana aku mengetahuinya. Seharusnya tidak terlalu lama sejak kematiannya, tapi saya yakin dia sudah mati. Namun, meski sudah mati, kemungkinan besar garis keturunan dan ingatannya telah diturunkan. Jadi, di dunia ini, mungkin masih ada orang yang bisa mengetahui bahwa garis keturunanmu berasal dari warisan Phoenix lainnya. Semangat Yunche langsung bangkit. Kata-kata yang diucapkan Jasmine dengan nada percaya diri, tentu saja dia tidak akan meragukannya. Baiklah. Jika roh Phoenix dari Sekte Phoenix Suci benar-benar telah mati, maka kekhawatiran terbesarku juga hilang. Seperti ini, selama turnamen pemeringkatan, saya akan dapat tampil tanpa khawatir akan konsekuensi di masa depan. Dan sebagainya. Seberapa percaya diri Anda untuk membuat Sekte Divine Phoenix tidak lagi menemukan masalah bagi Anda, dan juga bertahan? 70%. Yunche berkata dengan penuh percaya diri, mungkin, aku bahkan bisa berjalan-jalan di primordial mendalam ark yang misterius itu. Yunche turun dari tebing Phoenix Absolute, meninggalkan pegunungan Phoenix, merenung sejenak, lalu langsung kembali ke kota Phoenix Suci, langsung menuju kota Phoenix. Kota Phoenix terletak di wilayah barat daya kota Phoenix Suci. Meskipun merupakan milik Divine Phoenix City, kota ini juga berdiri sendiri, dan merupakan kota khusus di dalam kota. Sama seperti Istana Kekaisaran Phoenix Suci, kota Phoenix juga merupakan basis inti dari Sekte Phoenix Suci. Perbedaannya adalah, yang satu adalah inti dari otoritas, dan yang lainnya adalah inti dari kekuatan. Sementara keduanya memiliki kekuatan pencegahan yang sangat kuat. Di dalam kota Phoenix, ada sebuah tempat bernama Alam Phoenix, yang merupakan tempat di mana turnamen pemeringkatan 7 negara selalu diadakan. Mendekati kota Phoenix, perasaan tertekan yang membuat seseorang berdebar-debar, dan udara yang sangat panas menerpa wajah seseorang. Di atas gerbang kota raksasa itu ada seekor burung Phoenix yang besar, megah, dan menakjubkan. Yunche menghentikan langkahnya, tapi tidak masuk ke dalam. Sebagai peserta turnamen, dia seharusnya memiliki tempat tinggal yang sudah diatur, tapi pastinya akan ada banyak faktor ketidakpastian jika dia pindah ke sini, karena identitasnya istimewa. Kedatangannya kali ini hanya untuk mencari tahu lokasinya. Setelah memastikan lokasi kota Phoenix, dia berbalik dan pergi, lalu dengan cepat menyamar dan check-in di penginapan yang terpencil dan tenang. Dari dimulainya turnamen pemeringkatan 7 negara, tersisa 3 hari terakhir. 3 hari, sudah cukup baginya untuk menyelesaikan penyerapan pelet universal mendalam langit. Setelah memasuki penginapan dan mengamati sekeliling dengan benar sebelum menutup pintu kamar, Yunche mengeluarkan Phoenix Halianthus, Devil's Flaming Blood Crystal dan material lainnya, lalu dengan cepat menyempurnakannya dengan Sky Poison Pearl. Segera, pelet berwarna merah seluruhnya yang tampak seperti baru saja direndam dalam darah segar muncul di telapak tangan Yunche. Saat pelet itu terbentuk, gelombang aura mengamuk juga langsung keluar, dengan keras mendorong udara di sekitarnya. Mengangkat pelet universal mendalam langit yang baru disempurnakan ini, Yunche bahkan tidak berpikir, dan melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pelet universal mendalam langit meleleh saat memasuki mulutnya, dan langsung berubah menjadi gelombang panas seperti lava, membanjiri pembuluh darah dan meridian dalam di seluruh tubuhnya. Seketika, rasa sakit seperti ditusuk jarum datang dari seluruh tubuhnya. Yunche menutup matanya, ekspresinya sepenuhnya tenang, seolah dia tidak merasakan apapun.
Jenis pelet yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan dalam seseorang dalam waktu singkat pasti memiliki khasiat obat yang sangat kuat, dan risikonya seringkali jauh lebih besar daripada imbalannya. Tapi Yunce, bagaimanapun juga, memiliki darah Phoenix dan sumsum naga, dengan jalan agung Sang Buddha sebagai perlindungan. Dia bahkan bisa mengonsumsi dan meminum daging dan darah Kaisar Naga Mendalam dengan tubuh alam mendalam roh saat itu. Dengan tubuh alam mendalam bumi saat ini, mengonsumsi pelet universal mendalam langit tidak lagi menjadi masalah. Meski begitu, di bawah sifat obat ganas dari pelet universal mendalam langit, itu masih sangat tidak menyenangkan bagi Yunce. Saat kekuatan obat perlahan-lahan menghilang, uap panas yang membanjiri pembuluh darahnya yang dalam juga menjadi semakin kejam dan ganas. Meski ekspresinya tenang di wajahnya, keningnya diam-diam sudah dipenuhi keringat halus dan pekat. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap pelet universal mendalam langit sesuai dengan apa yang diharapkan Yunce. Ketika dia benar-benar selesai menyerap, dan membuka matanya, hari sudah pagi di hari ketiga. Yunce berdiri dan mengulurkan tangannya. Dalam 3 hari ini, pakaiannya berulang kali basah kuyup oleh keringat, dan mengeluarkan bau keringat yang menyengat. Dia membuka telapak tangannya, dan pusaran energi kecil muncul di tengah telapak tangannya. Dan saat dia menutup telapak tangannya, pusaran energi yang dalam segera menyebar, mengeluarkan suara gemilang dari udara yang bermunculan. Tingkat peningkatan kekuatannya hampir sama dengan yang saya perkirakan. Dari alam langit mendalam, akhirnya hanya ada satu langkah lagi. Yunce mengepalkan tangannya, dan bergumam, "Jasmine, berapa lama waktu yang aku perlukan untuk menyerapnya?" 3 hari. Oh apa? 3 hari. Yunce gemetar, dan dengan giat melompat. Dia segera melihat keluar jendela, menilai waktunya sebentar, lalu berlari menuju pintu. "Jasmine, kenapa kamu tidak membangunkanku? Hari ini adalah tanggal turnamen pemeringkatan lo, masih cukup jauh jarak dari sini ke kota Phoenix. Saya tidak memiliki kewajiban untuk memperingatkan Anda." Saat dia bergegas ke depan pintu, Yunce menghentikan langkahnya. Dia mencium lengan bajunya sedikit, dan menutup pintu dengan rapat. Dia membukanya sekali lagi. "Baiklah, biarkan aku mandi dulu." Ketika Yunce datang bergegas ke kota Phoenix, saat itu sudah hampir jam 9 pagi. Dari awal turnamen pemeringkatan, waktu tersisa kurang dari setengah jam. Bagian depan gerbang kota Phoenix dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk, atau tidak berhasil mendapatkan tiket masuk, dan hanya bisa dengan enggan mondar-mandir di luar kota, berharap mereka dapat menerima fit turnamen pada saat pertama. Yunce dengan cepat mendorong kerumunan itu ke samping dan bergegas ke depan gerbang utama kota Phoenix, lalu dihentikan oleh 2 murid Phoenix. "Tunjukkan kualifikasi Anda untuk masuk." Salah satu murid Phoenix yang menghentikannya berkata dengan malas. Kata-kata yang sama, mungkin telah dia ulangi berkali-kali hari ini. "Saya peserta dari negara Blue Wind," kata Yunce singkat, dan pada saat yang sama mengeluarkan lambang pesertanya. Saat lambang peserta merah dikeluarkan, tatapan kedua murid Phoenix langsung terkonsentrasi pada perhatian. Saat mereka mengucapkan 2 kata, "angin biru," dengan jelas, mereka saling memandang sebentar, dan menunjukkan ekspresi aneh yang sama di mata mereka. Salah satu murid Phoenix berteriak di dalam, "Saudara senior Zanyun, peserta Blue Wind Nation telah tiba." "Hah? Angin biru." Segera, seorang anak muda dengan tubuh tegap keluar. Dia melihat sekilas lambang peserta di tangan Yunce, lalu memberinya tatapan dan berkata dengan lembut, "Kami mengira Blue Wind Nation Anda tidak berani datang. Anda sebenarnya datang saat ini. Kamu memperlakukan turnamen pemeringkatan ini dengan terlalu sembrono. Lupakan saja, izinkan aku secara pribadi mengajak kalian masuk." "Di mana orang lain selain kamu?" "Tidak ada." Yunce menggelengkan kepalanya, "Hanya aku." "Hah?
Hanya kamu sendiri. Benar, Blue Wind kali ini hanya aku sendiri yang menjadi peserta turnamennya. Tidak ada orang lain, juga tidak ada pendamping. Saya akan menyusahkan Anda untuk membawa saya masuk, turnamen pemeringkatan akan segera dimulai. Kata Yun Ce dengan tenang. Feng Zanyun mengukur Yun Ce dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu memeriksa kekuatannya yang dalam. Sudut bibirnya rata, karena dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dia berkata tanpa peduli, "Baiklah, karena kamu sudah datang, maka ikutlah denganku." Kakak senior Zanyun, haruskah kita melaporkan ini kepada Tetua Agung? Tidak perlu. Feng Zanyun melambaikan tangannya, turnamen pemeringkatan akan segera dimulai, tidak perlu mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu. Lagi pula, dia di sini hanya untuk menunjukkan formalitas, buat saja pengaturannya sesuai keinginan. Kota Phoenix adalah pusat inti dari Sekte Phoenix Suci, dan tentu saja tidak akan membiarkan orang luar masuk sesuai keinginan mereka. Sarana untuk mencapai inti alam Phoenix, adalah jalan yang agak panjang dan sempit. Di kedua sisi lorong muncul aura formasi api yang dalam. Jelas, siapapun yang berani mencoba masuk ke area di luar lorong pasti akan menghadapi serangan oleh formasi mendalam. Memasuki alam Phoenix, bahkan sebelum mendekati arena turnamen ranking, gelombang udara yang ramai dan berapi-api sudah meledak. Saat memasuki arena, seluruh tubuh Yun Ce sedikit terpana. Chang Wanhe telah memberitahunya sebelumnya, bahwa bagi para praktisi Blue Wind, turnamen pemeringkatan 7 negara adalah aib yang paling tidak ingin mereka bicarakan. Namun bagi 6 negara lainnya, ini adalah peristiwa paling penting dan agung bagi dunia praktisi mendalam yang terjadi setiap 25 tahun. Saat sesi turnamen pemeringkatan 7 negara semakin dekat, mulai dari kaisar hingga rakyat jelata, tak satu pun dari mereka yang tidak mengikuti dengan sepenuh hati. Untuk turnamen pemeringkatan ini, mereka bahkan akan mulai mempersiapkannya 5 tahun sebelumnya. Dan pada saat ini, Yun Ce akhirnya mulai memahami apa yang dimaksud dengan turnamen peringkat 7 negara yang jarang disebutkan oleh negara Blue Wind. Skala arena yang sangat besar, jauh melebihi ekspektasinya, dan sebagian besar arena, tentu saja merupakan kursi penonton. Sekilas kerumunan itu ramai dengan aktivitas, tiada habisnya dan tak terbatas. Dari atas ke bawah, seluruh arena dipenuhi orang, dan jumlahnya pasti tidak kurang dari beberapa juta. Di langit yang tinggi, banyak orang terbang seperti belalang. Membandingkan suasana dan skala turnamen pemeringkatan Blue Wind dengan ini, dapat dikatakan bahwa turnamen pemeringkatan Blue Wind bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan. Area tempat duduk yang sangat besar itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian diisi oleh orang-orang, tanpa ada kursi kosong sama sekali, namun masih bisa dianggap terbagi secara jelas. Di area tempat duduk paling depan, Yun Ce melihat lambang 5 negara, dan peserta serta pengawal dari 5 negara duduk di antara kursi tersebut. Di belakang mereka, pada dasarnya adalah pendukung negara mereka sendiri. Bahkan sebelum turnamen pemeringkatan dimulai, wajah mereka masing-masing memerah, mata bersinar, dan ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Bagi mereka, bisa memasuki kancah turnamen pemeringkatan untuk menyemangati negaranya sendiri dan menjadi saksi jalannya turnamen, sudah merupakan suatu kehormatan yang bisa mereka pamerkan sepanjang hidup mereka. Area tempat duduk utama arena secara alami adalah milik Sekte Divine Phoenix. Namun, kursi paling depan dari Sekte Divine Phoenix kosong, dan tokoh besar dari Sekte Divine Phoenix belum tiba. Tatapan Yun Ce dengan cepat menyapu, namun dia tidak bisa menemukan area tempat duduk Blue Wind sama sekali. "Heh, bagaimana? Apakah kamu kaget? Bukankah kamu belum pernah melihat tontonan sebesar ini sejak kamu dilahirkan?" Feng Zanyun bertanya sambil menatap Yun Ce dengan sudut matanya. "Mengapa tidak ada area tempat duduk untuk negara Blue Wind?"
Yunce bertanya dengan alisnya berkerut. Mengapa harus ada? Feng Zanyun mengerutkan bibirnya, dan bertanya balik. Praktisi mendalam negara Blue Wind datang ke turnamen pemeringkatan 7 negara ini, bukan hanya untuk menambah jumlah 7 negara, atau mungkin, menambahkan sedikit tawa saja. Ngomong-ngomong, kalian harus mendapat kursi, lagi pula kalian setidaknya adalah negara yang merdeka. Namun hingga 3 hari yang lalu, kami masih belum menerima kabar apapun dari negara Blue Wind, dan berpikir bahwa kalian bahkan tidak repot-repot membuat nomor, jadi kami tidak menyiapkan apapun mengenai negara Blue Wind Anda termasuk tempat duduk. Alis Yunce menegang, dan tidak berbicara. Ini bukan masalah apakah tempat duduknya disiapkan atau tidak, bahkan jika negara Blue Wind menyatakan untuk tidak berpartisipasi beberapa bulan sebelumnya, masih harus ada area tempat duduk Blue Wind di sini, karena ini adalah pengakuan dan rasa hormat yang paling mendasar, untuk bangsa yang benar-benar ada. Namun di seluruh arena saat ini, ke-6 negara semuanya hadir, hanya area tempat duduk negara Blue Wind yang tidak ada, ini sama sekali tidak membuat negara Blue Wind terlihat di mata mereka tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Bahkan bisa jadi merupakan tindakan penghinaan dan penghinaan yang disengaja. Ia yakin pasti ada banyak penonton dari negara Blue Wind di arena. Setiap orang di Blue Wind yang melihat pemandangan seperti ini, pasti akan menjadi sangat marah hingga paru-parunya meledak. Dan untung kami tidak mempersiapkannya. Hanya anak sepertimu yang berasal dari Blue Wind. Cek, jika sebagian tempat duduk untuk Blue Wind dipesan, itu akan sangat boros. Sedangkan untukmu, tidak ada kursi kosong lainnya, kurasa kamu hanya bisa berdiri di sini. Ketika kamu diminta memasuki panggung, kamu tinggal terbang dari sini, alangkah nyamannya, oh benar, kamu sepertinya hanya berada di alam mendalam bumi, dan belum bisa menggunakan teknik mengambang mendalam. Kalau begitu lakukan saja sesuai kemampuanmu, kurasa. Saya, Feng Zanyun secara pribadi membawa Anda ke sini, dan bahkan mengatur tempat di sini agar Anda berdiri, sudah mendapatkan banyak perhatian bagi Anda, cukup bagi Anda untuk memamerkannya selama sekitar 1 dekade. Di sini yang dibicarakan Feng Zanyun, adalah sudut paling ujung dari arena kolosal. Tidak hanya lokasinya yang sangat buruk, bagian tengah arena tidak dapat dilihat jika kekuatan mata seseorang tidak cukup, bahkan tidak dapat dianggap sebagai tempat duduk. Jika seseorang benar-benar harus mencari keuntungan untuk posisi ini, mungkin saja lokasi ini dapat menghadap sebagian besar arena.